Kasus penembakan Brigadir J yang kini sudah menetapkan beberapa tersangka termasuk mantan Kadif Propam Ferdi Sambo yang merupakan dalang skenario palsu yang menghambat proses hukum. Wanita cantik yang merupakan anggota PDIP ini pun angkat suara. Namun kali ini Dewi Tanjung menyuarakan bravo Polri, Presiden Jokowi dan juga Menteri Menko Polhukam Mahfud MD yang telah tegas mengungkap kasus ini. Dewi Tanjung pun merasa bersyukur dan sangat terharu atas pernyataan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Berikut cuplikannya. Apa kabar? Semoga teman-temannya diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan Ki Mujib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah. Akhirnya kau buktikan fakta kebenaran, keadilan untuk adikku Joshua. Dan kepada keluarganya Joshua, ini adalah kemenangan untuk Joshua dan keluarga, juga kemenangan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mendoakan kasus ini bisa terungkap seterang-terangnya. Jujur, dari awalnya sudah katakannya tidak percaya kalau Joshua berani melecehkan Ibu Jenderal. Dari awalnya tidak percaya Joshua berani melecehkan ibu komandannya. Dan ternyata kebenaran di atas kebenaran itu terungkap hari ini. Bravo untuk Kapolri, bravo untuk institusi kepolisian mengambil sikap yang luar biasa, mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Nya ucapkan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Dan akhirnya terbukti ya. Terbukti dari awalnya katakan ini adalah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Manusia ini memang luar biasa licik sekali. Manusia jahat. Ya, yang tega menganiaya anak buahnya sendiri. Ya Allah, hari ini Allah menentukan semuanya. Ferdi Sambo ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan berencana. Dan itu hati-hati ya untuk Ferdi Sambo. Dia bisa dijerat hukuman mati. Kalau dia terbukti melakukan pembunuhan berencana, itu adalah hukuman mati. Belum lagi melakukan pelanggaran HAM berat. Bayangkan itu. Karena dia menganiaya, menyiksa, lalu melarang orang tua Joshua untuk melihat jenazah anaknya. Lalu mereka-mereka yang ikut terlibat dalam kasus ini juga akan dikenai sanksi pidana. Ya, yang membantu menghilangkan barang bukti, yang membantu merekayasa kasus ini, yang membantu mengantarkan jenazah ini ke rumah orang tuanya dan melarang untuk membuka peti, itu harus diseret jadi tersangka. Siapapun itu, ya, luar biasa ini, luar biasa. Ini betul-betul terharu sekali karena bukannya apa-apa gitu loh. Kita betul-betul selama ini dibodoh-bodohi, dengan air mata buaya, dengan katanya itu Ibu Jenderal masih trauma. Ternyata sekarang terbukti ini adalah pembunuhan berencana. Pertanyaan Nyai, apakah Ibu Jenderal ini terlibat dalam kasus ini atau tidak? Kita tunggu perkembangannya. Ya. Makanya Nyai bilang dari kemarin bahwa melihat dari mata Ibu Jenderal ini, dia seperti mengetahui kebenaran yang sesuatu yang benar. Dan kasus ini bisa dikenai pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56. Dan itu ancamannya adalah hukuman mati. Dan sekarang kita kawal kasus ini supaya tersangka pembunuhan berencana yang biadab ini untuk mendapatkan hukuman mati. Mari kita doakan keadilan itu, karena sekarang PR-nya adalah kita mengawal kasus ini supaya mereka-mereka yang terlibat dalam kasus ini mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Itu luar biasanya, luar biasa, senang sekali ya Allah. Walaupun kita ini tidak saling ketemu, saling kenal, tapi luar biasa kasus Brigadir Joshua ini telah mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Bermacam suku agama bersatu, berpadu untuk mendoakan kasus ini.
Ya Allah, terima kasih semua untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, yang mendoakan kasus ini agar terungkap kebenarannya. Makanya kenapa Nyai bersuara keras? Karena Nyai yakin kalau Joshua tidak bersalah. Dari awal Nyai berteriak, Nyai yakin Joshua tidak bersalah. Sampai ada yang mengancam-ngancam Nyai, mengintimidasi Nyai. Nyai tidak takut karena Nyai yakin Joshua tidak bersalah. Joshua anak baik, Baradae anak baik. Mereka hanya diperintah untuk mengeksekusi Joshua. Dan Joshua adikku, sekarang kau bisa tenang. Manusia biadab yang menghabisi dirimu telah ditetapkan menjadi tersangka, Dek. Kau bisa tenang, kau bisa tersenyum bahagia. Dan semoga orang tua Joshua pun merasakan kebahagiaan ini. Nyai ucapkan banyak terima kasih untuk kepolisian yang luar biasa. Luar biasa, ini luar biasa. Ya Allah, ya Tuhan Rabbi, terima kasih ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Engkau udah mengungkap kasus ini seterang-terangnya ya Allah. Dan kepada kalian ya, kalian yang selama ini menyudutkan Joshua, dan kepada lawyer-lawyernya Ferdi Sambo yang menyudutkan Joshua, yang mengatakan ini adalah pelecehan seksual, kalian itu salah besar. Kalian salah besar. Nyai dari awal sudah katakan ini bukan masalah pelecehan seksual atau perselingkuhan. Ini ada konspirasi jahat dan sudah terencana. Itu kelihatan pola-polanya. Ya. Dan kepada Ibu Putri, jujurlah Bu. Jujurlah. Kalau Anda betul-betul tulus mencintai suami Anda, ciptaan Tuhan itu. Jujur Bu. Hanya dengan cara ibu jujur, ibu dapat menunjukkan ketulusan cinta ibu kepada suami ibu yang ciptaan Tuhan itu. Hanya itu yang dapat menyelamatkan dia, menenangkan dia. Luar biasanya, senang sekali Allah. Menjelang 17 Agustus kita mendapatkan ini. Ini kemenangan kita bersama. Ini kemenangan untuk Joshua dan keluarganya. Ini kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi bravo institusi kepolisian. Bravo untuk Bapak Kapolri. Bravo untuk Bapak Mahfud MD. Dan yang terutama bravo untuk Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Amin. Demikianlah Sobat Koreo Official cuplikan dari Dewi Tanjung. Kita doakan semoga kasus ini akan terungkap apa motif sebenarnya. Koreo Official, salam sehat selalu.